Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 kembali kita disapa oleh firman Tuhan melalui Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari dulu sampai sekarang banyak orang yang penasaran tentang siapakah yang kelak akan selamat. Bahkan dulu murid-murid Yesus pernah bertanya, "Guru, siapa sajakah yang kelak akan selamat? Guru, sedikit sajakah kelak yang akan selamat?" Bahkan saat ini juga saya yakin tidak sedikit orang yang penasaran, yang ingin mencari tahu apakah saya ini selamat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara berbicara tentang siapakah yang akan selamat kelak. Selamatkah Bapak Ibu saudara-saudara kelak? Mungkin kita akan berkata, "Oh, saya pasti selamat. Istri saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya pasti kelak akan selamat. Saya dan seisi rumahku, kami pasti akan selamat kelak." Baiklah Bapak Ibu, saya ingin kita semua memegang keyakinan kita itu. Jangan pernah kendor. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara yakin bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara kelak akan selamat, kelak akan masuk surga? Tidak sulit memang untuk berkata, saya pasti selamat. Iya, apa yang mendorong Bapak Ibu dan saudara-saudara berkata bahwa saudara-saudara kelak akan selamat? Oh ya, iya dong, saya pasti selamat. Saya kan rajin berbuat baik. Saya tidak pernah menyakiti orang lain. Saya melakukan perintah Tuhan, saya rajin ibadah dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, memang satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, jangan pernah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Tuhan ingin kita menjadi orang yang taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Tetapi benarkah karena ketaatan kita melakukan perintahnya saja, atau karena kita sudah berbuat baik, maka kita akan kelak masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena memang tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dapat melakukan perintah Tuhan 100%. Tidak ada. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa sempurna melakukan kebaikan, melakukan perintah atau hukum Tuhan. Kadang-kala kita jatuh ke dalam dosa. Bahkan karena perbuatan baik yang kita lakukan itu tak jarang membuat kita menjadi orang yang sombong, bahkan menghakimi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu apa dong yang membuat kita yakin bahwa kita kelak akan selamat? Oh, karena aku Kristen, aku kan pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, identitas kita sebagai orang Kristen, status kita sebagai orang Kristen itu tidaklah menjamin kita kelak akan masuk surga. Jangan seperti orang Yahudi yang dikatakan dalam firman Tuhan, "Oh, kami ini keturunan Abraham, kami ini orang Yahudi, maka kami pasti otomatis kelak akan masuk surga." Tunggu dulu, Kristen yang bagaimana? Benar tidak? Ya kan? Tidak hanya karena status kita sebagai orang Kristen, tidak dulu. Harus kita paham Kristen yang bagaimana kita. Sebab tidak sedikit orang status saja identitas sebagai Kristen tetapi perilakunya tidak
tidak Kristen. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membuat kita, apa yang menjamin kita kelak masuk surga, yang menjamin kita kelak akan selamat? Hanya Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, bagi manusia itu mungkin mustahil, tetapi bagi Allah itu tidak mustahil. Tuhan yang menentukan siapa kelak yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Hanya karena belas kasih Tuhan. Karena Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan perintahnya secara sempurna. Kalau kita baca ayat-ayat sebelum ayat 26-27, ada seorang kaya yang ingin masuk kerajaan Allah. Tetapi ketika dia disuruh untuk menjual semua hartanya dan membagikan itu kepada orang miskin, dia langsung mundur. Artinya apa? Oke, dia sudah melakukan hukum Taurat, tetapi perintah Tuhan untuk dia mau berbagi harta kekayaannya tidak dia lakukan. Yang berarti apa? Bahwa kita memang manusia ini tidak ada yang bisa sempurna untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, karena kita tidak bisa sempurna melakukan perintah Tuhan, maka hanya mengandalkan belas kasihan Tuhanlah, sehingga kita semua kelak masuk ke dalam kerajaannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mau selamat, kalau engkau mau masuk ke dalam kerajaannya, sandarkan hidupmu kepadanya. Hanya berharap kepada belas kasih Tuhanlah kita semua akan selamat. Sebab bagi kita itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Nah, oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah yang mampu untuk menentukan siapakah yang kelak masuk ke dalam kerajaannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa keselamatan itu hanya Engkau yang dapat menentukannya. Siapakah yang kelak selamat? Hanya Tuhan yang menentukannya. Sebab kalau melihat perilaku kami, melihat kehidupan kami, mustahil kami selamat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau mengandalkan kekuatan kami, perbuatan baik kami, tidak bisa menjamin kami kelak akan selamat. Tetapi hanya mengandalkan belas kasihan-Mu saja Tuhan, maka kami semua akan diselamatkan. Untuk itu Bapa yang baik, berbelas kasihlah Engkau kepada kami. Dan berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia, yang taat sampai akhir hidup kami. Sehingga kelak ketika hari penghakiman itu tiba, Engkau mengizinkan kami semua untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah kami agar kami dapat memahami firman-Mu ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Berkati kami Tuhan. Berkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Jauhkan daripada kami segala mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit, dan COVID-19. Berikan hikmat kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Bagi yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menghiburkan. Bapa yang baik, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami, terlebih Presiden kami Bapak Joko Widodo. Dan tak lupa Tuhan, kami bawakan dalam doa kami Rusia dan Ukraina yang saat ini sedang berkonflik. Tuhan, Engkau tidak pernah menginginkan terjadinya peperangan. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa kalau kami mengecewakan Engkau Tuhan. Banyak yang menjadi korban akibat peperangan tersebut. Untuk itu Tuhan, tegur sapalah kedua pemimpin negara tersebut.
agar mereka boleh introspeksi dan boleh kembali menjalin kerukunan dan kedamaian di antara kedua negara tersebut. Pasti sudah banyak yang menjadi korban. Tuhan, Engkau yang memberkati orang-orang di sana Tuhan yang menjadi korban. Bapa yang baik, berkatilah ya Tuhan kedua negara tersebut agar mereka segera berdamai Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami ini.